Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan VTMS Report pada PT Bayan Resource Tbk. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Marcelia Rahmawati dengan NIM belakang 042, rekan saya Rifka Sahira Putri dengan NIM belakang 348, rekan saya Christian Nathanael dengan NIM belakang 047, rekan saya Adam Nabani dengan NIM belakang 131, dan rekan saya Elsa Dilana Sikin dengan NIM belakang 059. Pokok pembahasan kali ini yang pertama ada latar belakang untuk rumusan masalah dan tujuan akan terlampir dalam paper laporan. Yang keempat adalah landasan teori, yang kelima adalah pembahasan, yang keenam penutup, dan yang terakhir sesi diskusi akan dilanjutkan pada saat kelas berlangsung. Persaingan bisnis yang semakin ketat, perubahan lingkungan bisnis yang dinamis menuntut sebuah perusahaan memiliki arah dan perencanaan strategis yang jelas. Perencanaan strategis ini berperan penting dalam membantu perusahaan untuk mengambil keputusan secara efektif guna mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Bayan Resource mencatat kinerja operasional dan keuangan yang solid melalui optimalisasi produksi, penguatan sistem logistik, serta pengelolaan infrastruktur pertambangan yang terintegrasi. Perusahaan juga memprioritaskan aspek keberlanjutan dengan menerapkan praktik tambang yang bertanggung jawab meliputi pengelolaan lingkungan, reklamasi pasca tambang, efisiensi energi, dan pengurangan emisi karbon, serta program pengembangan masyarakat. Penerapan VTMS yang terarah menjadi landasan penting bagi perusahaan dalam menjaga keunggulan kompetitif. Selanjutnya, landasan teori. Strategi perusahaan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Strategi korporasi berada pada tingkat tertinggi dan menentukan arah jangka panjang perusahaan, termasuk keputusan mengenai ruang lingkup usaha, ekspansi, integrasi, serta alokasi sumber daya. Strategi bisnis berfokus pada cara bersaing dalam industri, sedangkan strategi fungsional menerjemahkan strategi ke dalam kebijakan operasional. Manajemen strategik merupakan proses berkelanjutan yang mencakup analisis lingkungan, perumusan visi dan misi, penyusunan strategi, serta implementasi dan evaluasi. Dalam perkembangannya, manajemen strategi menjadi lebih adaptif agar perusahaan mampu merespon perubahan lingkungan bisnis. Visi memberikan arah masa depan perusahaan, sedangkan misi menjelaskan tujuan dan ruang lingkup usahanya. Implementasi strategi dilakukan melalui pengelolaan sumber daya, struktur organisasi, dan sistem pengendalian kinerja. Untuk PT Bayan Resource Tbk, mereka menggunakan strategi korporasi karena perusahaan mereka mengelola kegiatan pertambangan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sehingga keputusan strategis utama ditetapkan pada tingkat manajemen puncak untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya, perkembangan manajemen strategik dalam persaingan PT Bayan Resource Tbk. PT Bayan Resource Tbk mampu menyesuaikan strategi perusahaan dengan kondisi industri batubara yang sering berubah melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang saling terhubung. Yang kedua, perusahaan memahami arah permintaan batubara, khususnya dari pasar Asia, dan menyesuaikannya dengan sumber daya yang dimiliki. Fokus pada tambang utama serta perkiraan harga yang hati-hati membantu perusahaan mengurangi resiko usaha. Yang ketiga, strategi yang dijalankan dengan meningkatkan produksi, membangun serta memperbaiki fasilitas yang mendukung, dan mengendalikan biaya operasional, menghasilkan kinerja produksi dapat tercapai sesuai rencana. Yang keempat, manajemen secara rutin membandingkan hasil kerja dengan rencana awal. Pemantauan ini membantu perusahaan menjaga kinerja keuangan mereka meskipun harga batubara mengalami perubahan. Nah, kesesuaian antara pelaksanaan, dan pengawasan strategi membuat perusahaan tetap mampu bersaing dan menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Pada bagian ini, kita akan membedah bagaimana PT Bayan dapat mengelola ruang lingkup manajemen strategiknya. Semuanya dimulai dari penentuan arah atau formulasi. Intinya, PT Bayan ingin memberikan nilai maksimal bagi si pemegang saham. Hal ini bukan cuma soal angka, tapi bagaimana setiap bagian di operasi dipastikan bekerja dengan standar efisiensi yang sangat tinggi. Logikanya ini sederhana. Jika operasionalnya rapi dan terukur, maka profit akan naik secara otomatis dan kepercayaan investor akan terjaga.
Kemudian kita masuk ke tahap implementasi. Strategi dari PT Bayan bergeser ke hal yang sangat teknis. Mereka tidak mau sekedar menambang, tapi ingin juga menguasai seluruh rantai pasok. Itulah alasan mereka berinvestasi besar pada infrastruktur, seperti membangun jalan angkut sejauh 101 km dan memperluas dermaga sendiri. Dengan kendali penuh atas infrastruktur ini, PT Bayan bisa menekan biaya logistik secara signifikan. Hasilnya, mereka punya daya saing yang sangat kuat di pasar global, meskipun harga batu bara sedang naik turun. Namun, kita tahu bahwa bisnis besar tidak akan bertahan lama tanpa adanya mitigasi risiko. Di sini, PT Bayan sangat serius menjaga hubungan dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Mereka sadar bahwa tanpa izin sosial dari warga dan kepatuhan pada standar alam, operasional mereka bisa berhenti sewaktu-waktu karena masalah hukum atau protes. Jadi, PT Bayan sangat menjaga lingkungan bukan sekedar kewajiban, tapi strategi untuk mengamankan kelangsungan bisnis mereka di masa depan. Kesimpulannya, ruang lingkup manajemen strategik di PT Bayan adalah sebuah kesatuan yang utuh antara target keuntungan, kekuatan infrastruktur, dan tanggung jawab sosial. Ketiganya saling mengunci. Tanpa adanya infrastruktur yang mumpuni, profit sulit untuk dicapai. Dan tanpa adanya hubungan sosial yang baik, maka semua aset besar yang dimiliki oleh PT Bayan bisa terancam berhenti berfungsi. Sehingga integrasi inilah yang membuat strategi mereka solid dan berkelanjutan. Untuk ketepatan dalam menjelaskan makna visi, jadi di PT Bayan Resources Tbk telah menunjukkan ketepatan dalam memahami visi, menerjemahkannya ke dalam strategi yang konkret, serta mengkomunikasikannya secara konsisten dan transparan kepada seluruh pemangku kepentingan. Secara jelas dan transparan melalui laporan tahunan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, regulator, dan masyarakat informasi. Jadi informasi itu disampaikan secara terstruktur dalam bagian company profile, management discussion and analysis, serta corporate governance, sehingga visi perusahaan dapat dipahami sehingga pedoman bersama dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Kesesuaian misi PT Bayan Resource dalam mendukung pencapaian visi perusahaan. Yang pertama, mengoptimalkan nilai pemegang saham melalui pencapaian kinerja yang terbaik. Nah, misi ini sudah jelas sekali mendukung visi karena dengan kinerja yang terbaik akan menghasilkan efisiensi, meningkatkan produktivitas dan juga profit, sehingga akan menghasilkan nilai perusahaan yang tinggi dan juga kepercayaan oleh investor. Yang kedua, memaksimalkan kompetensi inti melalui pelaksanaan praktik bisnis terbaik. Dengan usaha yang kuat dan proses bisnis yang konsisten, perusahaan akan mampu meningkatkan kualitas produksi batu bara, menjaga keunggulan produk batu bara, serta dapat memperkuat posisi PT Bayan Resource sebagai perusahaan pertambangan batu bara terkemuka di industri Asia. Yang terakhir, menjunjung tanggung jawab sosial perseroan dengan fokus pada kesejahteraan karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja, kebijakan lingkungan yang berkesinambungan, serta pengembangan pada masyarakat. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan ini akan menciptakan hubungan yang harmonis dengan penanggung jawab dan memastikan adanya keberlangsungan operasional perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketepatan penyusunan perencanaan strategik PT Bayan Resources Tbk dengan VTMS. Yang pertama yaitu ada sisi keselarasan visi dan juga misi. Pada PT Bayan Resources Tbk telah menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya batu bara yang efisien dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari pengembangan proyek yang strategis, kemudian peningkatan infrastruktur yang logistik, serta komitmen perusahaan terhadap praktik keberlanjutan jangka panjang. Yang kedua terkait dengan kesesuaian kondisi kinerja. Pada perusahaan tersebut menetapkan target keuangan dan produksi yang sangat jelas. Pada tahun 2024, target tersebut tidak hanya tercapai, tetapi juga menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan periode sebelumnya, yang menandakan bahwa perencanaan strategik disusun secara realistis dan juga tepat sasaran. Kemudian yang ketiga ada ketepatan strategi perusahaan yang terlihat dari fokus pada peningkatan efisiensi operasional, optimalisasi kapasitas produksi, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti jalur logistik dan fasilitas pemuatan. Strategi ini membantu perusahaan untuk menjaga stabilitas kinerja di tengah dinamika pasar global. Yang keempat ada dampak terhadap kinerja keuangan. Jadi pada ketetapan perencanaan strategik tercermin pada kondisi keuangan perusahaan yang tetap solid.
Perencanaan yang baik itu tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kesinambungan keuangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu tentang tata kelola dan juga tanggung jawab sosial, di mana PT Bayan Resources Tbk ini itu mengintegrasikan prinsip tata kelola yang baik, keselamatan kinerja, kepatuhan terhadap regulasi, serta kepedulian terhadap lingkungan yang menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan jangka panjang. Secara keseluruhan, perencanaan strategik PT Bayan Resources Tbk dapat dikatakan telah selaras dengan VTMS dan mendukung pencapaian kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Kesimpulannya yaitu, kesuksesan yang diraih oleh PT Bayan bukan sekedar keberuntungan pasar, melainkan hasil dari keselarasan visi dan eksekusi lapangan yang presisi. Dengan menguasai infrastruktur logistik secara mandiri, mereka berhasil mengunci efisiensi biaya yang sulit ditandingi oleh kompetitor. Strategi ini menyatukan profit, kekuatan fisik, dan mitigasi resiko sosial menjadi satu ekosistem, di mana aspek lingkungan bukan lagi menjadi beban, melainkan investasi strategis untuk masa depan. Sekian penjelasan dari kami. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.